Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada, pada pagi hari ini saya memulai topik bahasan baru sesuai beberapa permintaan dari kalian ya, terkait dengan materi-materi yang saya sudah sampaikan. Ada beberapa di antara kalian saya diminta untuk bercerita tentang feminisme. Jadi saya mencoba menjelaskan apa yang saya ketahui tentang feminisme. Feminisme ini adalah sebuah gerakan baru yang dimulai sebetulnya jauh ya ke belakang, sejak mulai revolusi Prancis ya. Sudah ada beberapa tulisan yang mengkritik bahwa seolah-olah yang dieksploitasi itu hanya dunia laki-laki. Tetapi booming tentang feminisme ini muncul justru di awal abad 20. Jadi kalau awal abad 20 itu berarti awal-awal tahun 1900-an muncul seperti itu. Bahkan sangat fenomenal ketika seorang tokoh feminisme Amerika ya, Betty Friedan tahun 63 membuat buku dengan judul Feminine Mystic ya, tentang sesuatu hal yang bersifat mistik di dalam dunia feminin. Kita kalau bercerita tentang feminisme maka tidak lepas ya, dari pemikiran Marxis ya. Karena Marxis itu ya, pemikiran Marxis ya, adalah mendobrak sesuatu yang mapan ya. Jadi ciri khas dari Marxis adalah anti kemapanan. Sementara ciri khas dari fungsionalisme adalah pro status quo. Jadi feminin atau feminisme ya memang mendobrak sesuatu yang dianggap mapan. Apa itu? Yaitu dunia patriarki. Nah, saudara harus pahami bahwa jangan salah kaprah bahwa selama ini kalau kita bercerita tentang feminisme seolah-olah anti laki-laki. Itu keliru ya. Tapi juga kalian harus paham bahwa feminisme itu atau gerakan-gerakan feminisme ini juga ada beberapa aliran-aliran yang tidak semuanya menurut saya pribadi cocok ya untuk kita gunakan untuk kultur Indonesia. Tapi secara umum ya, secara pemikiran feminisme itu memang cukup baik untuk kita pelajari, dan memang kita juga harus saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu bukan berarti golongan yang rendah. Bahkan di dalam agama kita ya, terutama saya penganut muslim, perempuan itu demikian terhormat ya, demikian dimuliakan ya. Bahkan dalam sebuah hadis kita patut menghargai ibu itu ya 3 kali lebih dibandingkan ayah. Jadi saudara-saudara, feminisme itu bukan anti laki-laki ya, bukan anti nikah, kemudian bukan anti tidak punya anak, bukan juga anti terhadap semua gitu. Feminisme itu hanya menuntut sesuatu yang hak dari kaum perempuan ya. Hak-hak perempuan itu minta disejajarkan ya, disetarakan ya. Disetarakan itu lebih egaliter ya ketimbang disamakan. Kalau sama itu berarti 100% ya 50-50. Tapi kalau setara itu equal ya. Jadi bisa plus minus di sini. Jadi saudara harus pahami gerakan-gerakan feminisme itu tidak semuanya negatif ya, tidak semuanya jelek, dan apa yang disampaikan oleh pemikir-pemikir feminis yang akan kita pelajari beberapa pertemuan ke depan itu juga bukan anti laki-laki. Banyak tokoh-tokoh feminis yang menikah ya, yang punya anak ya, kemudian juga bekerja. Cuma pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh kaum-kaum feminis itu menuntut tentang human right ya, hak sebagai manusia.
bukan spesial right. Jadi hak-hak spesial tidak seperti itu. Misalnya tentang hak cuti hamil, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh upah, ya, hak memilih, hak dipilih. Nah, itu yang dituntut oleh mereka. Jadi feminisme seperti itu, mendobrak dunia patriarki. Tentu kalau kita bercerita tentang feminisme, ya akarnya adalah dari Marxis, ya. Di dalam ranah-ranah antropologi kita pernah mendengar, ya, bahwa dulu konon ceritanya, ya walau alam, ya dunia ketika manusia masih nomaden, berpindah-pindah, ya, itu tidak ada dominasi, ya. Semua dalam perlindungan seorang ketua suku, ya. Mereka berpindah-pindah dalam kafilah-kafilah karena nomaden, ya, dalam polanya food gathering, ya, mengumpulkan makanan, ya. Karena kita belum bercocok tanam. Ini sekilas pemikiran sejarah bagaimana munculnya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Jadi ketika manusia masih berpindah-pindah, zaman nomaden, mereka belum bercocok tanam, kemudian juga otomatis belum ada teknologi pertanian, ya. Semua makanan itu bersumber dari kemurahan alam. Kalau ada makanan, mereka bertempat tinggal di daerah itu, ya. Tapi kalau makanan sudah habis, maka mereka akan pindah. Jadi pindah mereka itu disebabkan oleh berbagai sebab, ya. Bisa karena wabah, bisa karena sumber makanan habis, bisa karena bencana alam, bisa karena kematian dan lain-lain. Maka mereka pindah. Kemana pindahnya? Ya tanpa tujuan mereka, karena belum ada peta, ya, belum ada kompas. Mereka pindah ke suatu tempat yang kira-kira aman, kemudian bisa hidup di situ. Mereka bercocok tanam. Maka lambat laun, ya. Nah, dalam konteks ini belum ada hak kepemilikan, ya. Semuanya masih komunal, ya. Masih komunal, masih milik bersama, ya, seperti itu. Maka disinilah nanti kita bercerita, ya, tentang bagaimana pemikiran Marxis, ya, tentang dominasi itu, sehingga memunculkan aliran-aliran varian-varian yang termasuk adalah varian feminisme. Jadi ketika mereka hidup bersama, ya, kepala suku mengayomi mereka, saling membantu, saling bekerja sama, saling tolong menolong, guyub, ya, kompak, ya, Gemeinschaft, ya, kalau menurut Tonies seperti itu. Itu tidak ada dominasi lagi, tidak ada hak kepemilikan. Nah, ketika manusia mulai menetap, ya, mulai tinggal di suatu daerah, maka mereka harus bercocok tanam, karena sumber makanan belum tentu ada sepanjang tahun. Mereka harus bercocok tanam. Maka muncullah teknologi pertama kali dalam dunia manusia adalah teknologi pertanian. Teknologi pertanian adalah teknologi pertama, ya, manusia mulai menciptakan bercocok tanam, karena dia tidak berpindah-pindah lagi. Nah, ketika mulai bercocok tanam, ya, maka mulailah penguasaan lahan. Siapa yang paling kuat, ya, dia banyak mempunyai lahan, ya. Siapa yang paling kuat, dia bisa menggarap sekian hektar tanah misalnya. Suku yang paling kuat dia bisa menguasai daerah. Nah, mulailah di sini terjadi pengelompokan, ya, tentang dominasi. Inilah yang pertama kali munculnya sistem feodalisme, ya. Sistem tuan tanah seperti ini. Maka seringkali perang-perang antar suku itu perebutannya bukan hanya perebutan hal-hal emosional, tapi kekuasaan wilayah, ya, sumber daya, khususnya ya tanah itu tadi, karena tanah adalah sumber kehidupan, ya, dalam masyarakat. Nah, maka disinilah mulai peran laki-laki, ya, karena laki-laki harus berperang mempertahankan daerahnya, kemudian harus bercocok tanam, harus berjuang, ya. Maka laki-laki dianggap sektornya sektor publik. Nah, perempuan adalah sektor domestik. Nah, mulailah di sini terjadinya dominasi atas laki-laki terhadap perempuan, ya. Dominasi antara kuat terhadap yang lemah, ya.
Di sini mulai. Kemudian juga kita lihat di dalam antropologi, ya, dalam sistem-sistem kinship, kekerabatan, kita lihat juga dalam beberapa literatur antropologi yang dijelaskan oleh para ahli antropologi, ya, bahwa pertama kali sistem kekerabatan itu adalah promiscuity, ya. Promiscuity itu artinya tidak ada lagi pernikahan laki-laki perempuan dalam konteks formal, ya. Ya mereka suka sama suka gitu. Konon ceritanya seperti itu, ya, di dalam beberapa literatur antropologi kebudayaan. Jadi suka sama suka, maka mereka beranak pinak. Itu tidak ada lagi istri harus satu atau dua, ya, atau si istri harus punya suami satu atau dua, berapapun, pokoknya bebas, seperti hewan lah, seperti hewan seperti itu. Maka ketika mulai perkembangan masyarakat lebih lanjut, ya, seorang anak itu hanya mengenal pada ibunya, ya. Karena ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang memelihara, ya. Sementara bapaknya mungkin dalam sistem promiscuity tadi mungkin bisa lebih dari 2 orang atau lebih dari 1 orang bapaknya. Karena ketika itu tidak ada hukum formal pernikahan, maka anak hanya kenal dengan ibunya. Mulailah yang kita kenal sistem kinship, ya, atau sistem kekerabatan yang pertama kali adalah matrilineal, ya, garis keturunan ibu. Maka bergeserlah dari promiscuity ke sistem matrilineal. Jadi seorang anak hanya tahu ibunya karena lahir dari rahim seorang ibu, ya. Dia disusui, kemudian dia dibesarkan dalam beberapa tahun, ya. Dia hanya kenal sama ibunya. Maka garis matrilineal adalah garis keturunan atau sistem kekerabatan yang sangat unik, ya, dan lebih awal, ya, dibandingkan sistem-sistem kinship yang belakangan, ya. Jadi seperti itu. Jadi satu keunikan di Indonesia masih ada sistem kekerabatan yang matrilineal, yaitu suku Minangkabau. Walaupun Minangkabau tidak praktek seperti full, ya, karena Minangkabau juga berbeda sistem matrilinealnya, ya. Apalagi suku Minangkabau itu sangat identik dengan kultur Islam, ya, Islamnya. Bahkan ada falsafah Minang, ya, adat bersandikan sara, ya, sara bersandikan kitabullah gitu. Jadi adat bersandikan syariah, ya, atau syariat bersandikan pada kitabullah, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi walaupun dia matrilineal dalam konteks tertentu, mereka tetap memegang teguh ajaran-ajaran Islam. Jadi pergeseran dari sistem promiscuity, ya, bergeser ke sistem matrilineal, ya, maka anak hanya kenal dengan ibunya. Nah, ketika sistem berubah, ya, manusia sudah mulai menetap, kemudian terjadi penguasaan lahan, ya, maka laki-laki harus bisa mencukupi kehidupan keluarganya, ya, dan kemudian juga anak adalah sebagai faktor produksi dalam bertani, ya, dalam berperang, dalam segala hal, ya. Maka mulailah laki-laki melakukan domestikasi, ya. Domestikasi itu penjinakan, ya. Jadi domestikasi itu penjinakan atau penundukan, ya. Maka laki-laki mulai ingin menguasai perempuan, ya. Ini sejarahnya seperti itu. Kenapa laki-laki ingin menguasai perempuan? Karena si laki-laki tadi ingin jelas dia punya anak gitu. Maka si perempuan tadi dilaranglah dia untuk melakukan promiscuity, ya, melakukan hubungan, ya, dengan laki-laki lain. Maka si perempuan tadi dikuasai oleh laki-laki, ya. Kamu hanya untuk saya, kamu hanya melahirkan dari anak saya, dan kamu adalah milik saya. Nah, ini mulai dianggap sebagai awal dunia patriarki, karena laki-laki membutuhkan anak sebagai faktor produksi, ya, sebagai penerus klan atau keluarga atau marga, kemudian sebagai penerus suku, ya. Jadi mulailah si perempuan dikuasai oleh laki-laki. Nah, ketika itu laki-laki supaya dia beranak pinak banyak, dia tidak cukup 1 orang perempuan, ya.
bisa 2 orang, 3 orang gitu. Akibatnya inilah sistem feodal. Jadi sistem feodal adalah menciptakan dunia patriarki sebenarnya. Ya. Jadi sistem feodal menciptakan dunia patriarki karena si laki-laki mendudukan dan menguasai si perempuan. Pertama awalnya adalah untuk menguasai keturunan tadi supaya si laki-laki bahwa itu jelas anak saya. Maka si perempuan dilarang melakukan hubungan dan yang lain. Maka si perempuan itu dikuasai oleh si laki-laki untuk meneruskan keturunannya, untuk menjadi tenaga produksi sebagai pengolah lahan, plus juga untuk berperang dan penerus keturunan. Maka itulah mulai penguasaan ya, dominasi laki-laki terhadap perempuan. Nah, pemikiran-pemikiran ini mungkin jarang dipelajari di dalam buku-buku sosiologi maupun antropologi, tapi pemikiran-pemikiran ini mulai bergeser ketika Marx bercerita tentang dari masyarakat komunal, feodalisme, kemudian sampai komunisme, sosialisme sampai komunisme seperti itu. Jadi Marx bercerita sejarah itu bersifat siklus ya. Baik, ini awal pengantar kita ya. Saya tanpa sadar sudah bercerita 16 menit. Biasanya sampai 10 sampai 15 saya buat video-video pendek seperti ini. Nanti kita teruskan lagi lanjutan feminisme ya. Bagi yang minta tentang pembahasan feminisme, kalian bisa catat, bisa tulis komentar, bisa juga mungkin chat secara pribadi ya, melalui kolom-kolom di bawah ini ya, atau melalui email yang saya tertera di akun YouTube saya. Jadi ada beberapa permintaan dari Indonesia Timur terutama ya, baik mahasiswa maupun yang belum saya kenal. Ada beberapa mahasiswa juga yang dari timur ya, mahasiswa UT ya, Universitas Terbuka yang saya pernah ajar. Beliau mungkin mengambil mata kuliah ini. Silakan dicatat, silakan ditanyakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya, lanjutan dari feminisme bagian awal. Terima kasih sekali lagi ya, tetap sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.